Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan durasi di Microsoft Excel ya. Jadi misalnya kalau berangkat jam 7 kemudian tibanya jam 14, kira-kira durasinya berapa jam, berapa menit, berapa detik ya. Dan kita juga bukan menghitung durasi saja. Kalau misalkan durasinya sudah diketahui, misalkan berangkat jam 7 kemudian durasinya misalnya 9 jam, nah, kira-kira datangnya jam berapa gitu ya. Jadi kita di sini akan belajar memprediksi atau menentukan waktu ya, jam, hari, dan juga akan dihitung juga menit dan detiknya. Oke, daripada bingung-bingung kita langsung ke tutorialnya aja. Seperti biasa kita langsung ke videonya. Let's go. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung selisih dari hari dan jam ya. Dan juga kita akan belajar di sini bagaimana caranya menghitung durasi ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama misalkan kita contohin di sini, kita buat misalnya tanggal 15 bulan 3 tahun 2020. Kemudian taruhlah misalnya jam 8 ya, jam 8 lebih 15 kemudian 00 detik ya. Oke, kita enter, dan kalau misalkan seperti kayak gini tinggal tarik aja kayak gini ya. Nah, di sini untuk detiknya tidak diperlihatkan ya, teman-teman juga bisa memperlihatkannya dengan cara format cell kayak gini. Lalu di sini pilih custom, dan di sini kan ada HMM. Nah, kalau misalkan pengen dipakai detik berarti di sini pilih SS ya, kayak gini ya. Oke, tinggal di oke aja. Ini juga kurang lebar, tarik aja ke sini. Nah, kayak gini ya. Nah, misalkan saya memiliki tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 jam 8 lebih 15 dan 00 detik ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah misalkan bagaimana sih penambahan jam, kalau misalkan kita tambahin 10 jam, kira-kira ini di tanggal berapa kemudian di jam berapa, kayak gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Misalkan caranya gampang sekali ya. Jadi sama dengan yang ini ya. Oke, jadi ambil aja yang date atau date time yang ini, kemudian kita tambahkan ya kayak gini, kemudian dengan time ya. Oke, nah di sini tadi kan ditambahin dengan 10 jam, berarti sini kan ada sintek ini teman-teman ya. Jadi formula time itu di sini misalkan hournya 10 jam, tadi kan tambahin 10 jam ya. Kemudian sini titik koma, kemudian sini minutnya berapa, misalkan 0 menit ya. Oke, kemudian detiknya 0 detik, kayak gini aja. Lalu tutup kurung aja atau enter, nanti pilih oke ya. Kemudian kalau misalnya sudah tutup kurung, enter aja. Nah, ini sudah dapatin hasilnya ya. Kita bisa cek hasilnya adalah tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 jam 18 lebih 15. Karena kenapa di sini ditambah dengan 10 ya. Oke, di sini kan tidak ada apa namanya tadi kan detiknya ya. Kita secondnya kita format cell aja. Lalu di sini seperti biasa ya, dari custom ini kita tambahin dengan second kayak gini ya. Oke, nah kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa dilihat bahwa kalau misalkan kita tambahin 10 jam dari tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 jam 8.15. Nah, ini 10 jam kemudian nanti di tanggal yang sama, kemudian jamnya adalah jam 18 lebih 15 ya, karena ditambah 10 jam kayak gitu ya. Jadi formulanya kita ambil value yang ini yang akan ditambahkan, kemudian ditambah dengan time ya. Oke, kalau misalkan di sininya ditambah dengan taruhlah misalnya 12 ya, 12 menit 00 detik ya, atau 00 second. Nah, kita enter aja. Nah, kita bisa mendapatkan kalau misalkan dari tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 jam 8 lebih 15, kemudian kita tambahin 10 jam 12 menit, itu nanti jatuhnya atau tibanya di jam 18 27 menit 00 detik ya, di tanggal yang sama ya. Nah, taruhlah misalkan ini berangkat ya gitu ya, misalkan berangkat ya kayak gini juga boleh lah. Misalkan di sini ada tiba. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan berangkatnya tanggal 15 bulan 3 2020 jam 8.15, kita tambahin dengan 10 jam 12 menit, maka hasil tibanya yaitu di tanggal yang sama, kemudian jam 18 27 menit ya. Oke, gini ya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kalau misalnya kita tambahin misalkan 2 hari ya.
2 hari, misalkan 2 hari tambah 10 jam 12 menit ya. Nah, caranya gampang. Jadi teman-teman caranya sama aja. Kalau misalkan tambah 2 hari, ini berlaku untuk 24 jam ya, atau 23:59 menit ya. Jadi kalau misalkan untuk 24 jam berarti udah hitungan 1 hari, maka formulanya akan berubah ya. Tidak kayak gini lagi ya. Nah, oke, jadi formulanya yaitu sama dengan yang ini, misalnya tambahin 2 hari kemudian 10 jam 15 menit ya. Oke. Nah, sekarang B2 ditambah 2 hari kayak gini kan. 2 hari kemudian ya di sini tambah lagi dengan fungsi time ya. Time tadi kan 10 jam misalkan 15 menit 00 detik ya. Nah, ini di tanggal berangkatnya adalah tanggal 15 bulan 3 2020. Kemudian jam 8.15 kita tambahin 2 hari 10 jam 15 menit. Jadi formulanya gini. Jadi dari value ini B2 ditambah dengan 2, kemudian time-nya 10 jam 15 menit ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 hari atau 24 jam itu nanti formulanya ditambah dengan angka di sini ya. Kalau misalkan 2 hari berarti 2, kalau 1 hari berarti 1. Kalau misalkan 1 minggu berarti ini tambahnya 7 kayak gitu ya. Nah, jadi yang berbeda hanya ini aja, yang kesininya sama fungsi time-nya. Kita enter ya. Oke, nanti muncul kayak gini, klik aja yes. Nah, kita bisa lihat ini sih kalau tambahin 2 hari dari tanggal berangkat ini, berarti nanti sampainya tanggal 17 bulan 3 2020 jam 18 lewat 30 menit kayak gitu ya. Nah, ini formulanya. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara menghitung durasi? Misalkan taruh di sini adalah durasi ya kayak gini ya. Nah, sekarang jam berangkat tanggal 15 bulan 3 2020 jam 8.15. Nah, kalau misalkan tibanya tanggal 15 dari hari yang sama jam 18.27 menit. Nah, ini kira-kira durasinya berapa sih gitu ya. Nah, untuk menghitung durasi teman-teman kita menggunakan fungsi integer. Sini in ya. Nah, kenapa integer? Integer itu kan ada semacam apa ya, pembulatan kayak gitu ya. Nah, integer. Nah, di sini kita kurangin yang ini, kemudian kita kurang dengan yang tanggal berangkat ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tambahin, kalau di sini di enter ini jatuhnya 0 hari ya. Kenapa 0 hari? Karena di sini masih tanggal yang sama ya. Oke, 0. Nah, teman-teman bisa tambahin misalkan di sini hari kayak gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan ingin dihitung menitnya, jamnya juga. Nah, di sini kita tambahin dengan fungsi text ya. Jadi teman-teman sini n lagi, kemudian fungsi text kayak gini. Kemudian di sini pengurangan juga. Di sini yang tiba dikurangi dengan jam berangkat atau tanggal berangkat ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita buat format teksnya ya. Karena di sini kan sinteksnya value kemudian format teks. Nah, di sini sudah format teks, berarti kan kita format teksnya yaitu yang pertama adalah hour, jam ya. Oke, kemudian di sini tambahin dengan fungsi jam kayak gitu ya. Kemudian ditambahin juga di sini kalau misalnya ingin munculin menitnya berarti M. Oke, kayak gini. Kemudian di sini tambahin juga berarti menit kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dihitung detiknya juga berarti di detiknya dikosongin aja ya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau sudah kayak gini tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi durasi jam berangkat tanggal yang sama jam 8.15, kemudian tibanya jam 18.27, maka durasinya adalah 0 hari 10 jam 12 menit ya. Ini akan sama dengan ini 10 jam 12 menit. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba berapa sih durasi kalau jam berangkatnya yang ini, kemudian tibanya yang ini ya. Oke, jadi cara rumusnya sama, tinggal tarik aja kayak gini. Nah, ini bisa dilihat nih 2 hari 0 jam 3 menit ya. Oke, kayak gitu aja sih bagaimana cara mencari durasi dan penambahan hari dan jam ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai di sini aja video tutorialnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.